semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 4, yaitu IP address and subnetting. Oke, nanti yang pertama ada pengenalan IP address and subnetting, kedua IP public and private, ketiga classful and classless addressing, keempat kasus subnetting part 1, kelima kasus subnetting part 2, keenam kasus subnetting part 3, ketujuh konsep block subnet, ke-8 IPv4 delivery type, ke-9 konsep switch and router. Pertama, pengenalan IP address and subnetting. Oke, di sini saya akan melakukan pengenalan terlebih dahulu tentang IP address and subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP maupun IP A, B, dan C yang sudah diatur. 2. IP public and private. Oke, selanjutnya kita akan membahas IP public and IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan pada internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalkan kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh website tersebut. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Bisa kalian lihat pada gambar di sini terdapat kelas-kelas IP dan juga alamatnya ya. Di sini kelas A alamatnya 10 10 10 strip 10 25 25 25 25. Kemudian kelas B alamatnya 172.16.00 sampai dengan 172.31.25.25.5. Kemudian kelas C alamatnya itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255. 3. Classful and classless addressing. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Kalian bisa lihat bahwa IP address yang bisa digunakan pada saat ini terdapat dua versi ya, yaitu versi IPv4 dan juga IPv6. Untuk yang versi 4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address private dan juga IP address public. Nah, untuk yang IP address keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelas ya teman-teman. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada pada sebelah kiri. Di sini terdapat 5 kelas A sampai dengan kelas E. Untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan karena ini adalah untuk pengujian. Nah, yang bisa kita gunakan saat ini adalah kelas A, B, dan C. Jika kalian perhatikan di sini terdapat tabel CIDR yang mana ini adalah nama lain dari prefix dan prefix dengan subnet mask itu sama, yaitu fungsinya untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan prefix itu biasa digunakan pada vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask bisa digunakan untuk vendor Cisco. Kemudian jika kalian ingin lebih spesifik lagi untuk melihat IP address private, kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan di sini. 4. Kasus subnetting part 1. Sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part 1, karena nanti akan ada 3 part untuk kasus subnettingnya. Nah, karena dalam pembahasannya atau permasalahan di sini bisa dilihat dari proses melakukan subnetting yang akan kita cari, yaitu ada mencari prefix, kemudian mencari subnet, kemudian mencari IP network, dan juga IP broadcast. Kemudian juga kita akan melakukan atau mencari range IP yang digunakan. Nah,
Untuk definisinya, untuk prefix dan subnet mask itu sama ya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Setelah itu, IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu mencari range IP yang bisa kita gunakan nantinya. Buat teman-teman yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN. Lab sekolah kita misal namanya itu lab 3 TJKT seperti itu. Jadi intinya IP network itu menjadi identitas dari jaringan lab tersebut. Nah, untuk IP broadcast ini diberi perumpamaan, misal menjadi RT-nya. Dalam suatu kampung, pastikan ada RT-nya untuk memberi informasi ke warganya. Oke, langsung saja kita ke kasusnya. Di sini saya sudah siapkan. Jadi, contoh di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 host. Misal, di sini saya gunakan IP address kelas B dengan IP yang saya inginkan yaitu misalkan 172.16.x.x. Jadi, kita akan mencari IP networknya berapa, IP broadcastnya berapa, dan range IP yang akan kita gunakan. Pertama, kita cari prefix, jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan. Dengan mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 12. Tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4, yang hasilnya adalah 16. Nah, 2 pangkat 4 ini yang akan kita gunakan sebagai pengurangan prefixnya. Jadi, rumus prefix itu adalah 32, yang mana 32 ini adalah jumlah bit dari IPv4-nya. Kemudian dikurang angka pangkatan 2 yang tadi yaitu dikurangi 4, karena 2 pangkat 4, jadi kita mengambil angka 4-nya. Yang mana hasilnya ini adalah 28. Jadi, prefix yang cocok digunakan adalah slice 28. Kemudian setelah itu kita tentukan range IP mana yang bisa digunakan dan di sini saya akan menggunakan yang kelas B. Jadi misalkan 172.16.10.0/8. Nah, ini kita fokus ke angka terakhir ya teman-teman, yang X ini ya. Nah, untuk mencari total IP yang kita gunakan, rumus di sini saya ketikkan total IP sama dengan 2/32 dikurang, ini maksudnya tuh total IP sama dengan 2 pangkat 32 ya teman-teman. Nah, 32 ini seperti yang saya tadi bilang, yaitu bit dari IPv4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka prefix-nya. Prefix yang tadi yang hasilnya adalah 28. Jadi di sini dikurangi 28. Kemudian sama dengan ini. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 yaitu 4. Jadi 2 pangkat 4 yang mana berarti ini tuh hasilnya adalah 16. Karena 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16 ya. Nah, jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya kita cari subnet mask-nya. Rumusnya adalah SM sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah jumlah IP address-nya. Kemudian dikurangi hasil dari total IP-nya. Nah, di sini total IP-nya adalah 16. Berarti kita tulis 16 yang mana ini tuh hasilnya adalah 240. Nah, dari sini bisa kita simpulkan subnet mask-nya yaitu yang kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, kita fokus ke oktet terakhirnya saja yang 240. Karena kita itu kan melakukan proses subnet mask pada kelas C yaitu dari prefix slash 24 sampai dengan slash 232. Oke, selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. IP network itu IP paling depan, sedangkan IP broadcast itu IP paling belakangnya. Ini saya ketikkan IP network sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Jadi di sini kita mulai IP network untuk blok subnet pertamanya itu dari 0.
Kalau untuk blok subnet yang kedua itu bisa ditambahkan. Itu kita tambahkan dengan total IP, jadi 0 ditambah 6. Jadi 0 ditambah 16. Itu kan masih 16 ya hasilnya. Kemudian blok subnet yang ketiga yaitu 16 ditambah 16 yaitu 32. Oke. Kemudian untuk IP network kita sampai ke blok 3 saja. Nah, kalau teman-teman mau lanjut sampai 256, ya boleh saja, kalian bisa lanjutkan. Kemudian saya akan cari IP broadcast-nya. Untuk caranya adalah kita kurangi 1 yang ada di broadcast. Selanjutnya berarti di sini 16 dikurangi 1 menjadi 15. Kemudian selanjutnya adalah 32 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 31. Nah, begitupun seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan dari sini ya, IP yang bisa digunakan pada blok yang pertama adalah 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Untuk pengertian atau konsep blok nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Perlu diketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi IP yang bisa kita gunakan itu ya dari 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Yang karena yang 0 ini adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast, yang mana itu enggak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai dengan 10.14-nya. 5. Kasus subnetting part 2. Sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part yang kedua. Kali ini kita ambil contoh kasus yang terdapat 60 host. Untuk langkah pertama ini caranya sama seperti yang kasus sebelumnya, yaitu kita cari dua pangkat berapa yang melebihi 60 tapi tidak terlalu jauh. Adapun dalam hal ini adalah 2 pangkat 6 yang mana itu hasilnya adalah 64. Jadi tidak terlalu jauh dari 60. Kemudian di sini bisa langsung saja kita cari prefiknya. Di sini kita ketikkan rumusnya yaitu 32 dikurangi karena tadi kita menggunakan 2 pangkat 6 yang berarti 64. Di sini kita kurangi 32 kurangi 6 karena 6 itu adalah pangkatnya dan ini hasilnya adalah 26. Berarti prefix yang digunakan di sini adalah /26. Kemudian kita cari total IP yang bisa digunakan dengan rumus. Ya, rumusnya seperti yang tadi. Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefix yaitu 26, dimana itu hasilnya adalah 26. Ini berarti 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Yang berarti total IP-nya itu berjumlah 64. Selanjutnya kita cari subnet masknya. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan 256 yang mana ini adalah jumlah IP address dikurangi dengan total IP yaitu 64 yang hasilnya itu berarti adalah 192 atau 192. Jadi subnet masknya ini adalah 255.255.255.192. Nah, tadi kan kita mendapatkan prefix /26 ya. Itu berarti masih termasuk kelas C. Berarti di sini kita bisa hanya fokus ke oktet paling belakangnya saja, seperti kasus yang sebelumnya. Lalu kita tambahkan, kita tentukan mau memakai IP address kelas yang mana. Misal saya mau menggunakan IP address private yang kelas A, yang 10.0.0.0. Itu misal seperti yang saya gunakannya. Selanjutnya, kita cari IP network dan juga IP broadcast-nya. Untuk mencari IP network sama seperti tadi, yaitu kita mulai dari 0, kemudian 0 ini ditambahkan dengan hasil dari total IP network. Nah, total IP-nya ini akan adalah 64. Berarti di sini 64, kemudian 64 ditambah 64, hasilnya adalah 128. Dan seterusnya ya, sampai 256. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. Untuk mencari IP broadcast-nya sama seperti tadi, yaitu dengan mengurangi satu network yang ada di sampingnya.
Berarti di sini 64 dikurangi 1 yaitu menjadi 63. Kemudian 128 dikurangi 1 menjadi 127. Dari sini bisa kita simpulkan IP yang bisa digunakan. Misal di sini kita ambil yang blok, yang kedua berarti IP networknya itu hasilnya adalah 10.1.1.64 dan IP broadcastnya itu adalah 10.1.1.127. Nah, dari sini tadi kan saya bilang untuk IP network dan juga IP broadcast itu kan tidak bisa digunakan. Berarti IP ini yang 1.64 sampai 1.127 ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan itu adalah dari 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.1. 6. Kasus subnetting part 3. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus subnetting part yang ketiga. Sekarang kita akan ambil contoh kasus dengan jumlah host 100 host. Berarti sama seperti tadi, kita cari dulu prefix. Nah, sebelum mencari prefix, itu adalah mencari pangkatan 2 yang hasilnya lebih dari 100, tapi tidak jauh dari 100. Nah, yang tidak jauh itu adalah 2 pangkat 7, yang mana itu hasilnya adalah 128. Nah, dari 2 pangkat 7, ini berarti kita bisa cari prefixnya, yaitu dengan 32 dikurangi pangkatnya, yaitu 7, yang mana hasilnya adalah 25. Jadi, prefix yang kita hasilkan ini adalah prefix slice 25. Kemudian, prefix slice 25 yang ini adalah kelas C. Kemudian, kita cari total IP-nya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Berarti di sini 2 pangkat 32 dikurangi hasil prefixnya yaitu 25. Yang hasilnya ini adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 128. Jadi total IP yang dihasilkan adalah 128. Kemudian kita cari subnet mask-nya. Mencari subnet mask, rumusnya adalah 256 dikurangi dengan total IP yaitu 128. Dan hasilnya adalah 128. Berarti subnet mask-nya adalah 255.255.255.128. Nah, kali ini saya ingin menggunakan kelas C, yaitu di sini saya ingin gunakan yang seperti ini, 192.168.1.x. Seperti biasa, kita fokus ke oktat paling belakangnya, karena ini kan kelas C ya. Selanjutnya, kita tentukan IP network dan juga IP broadcast-nya. Kalau teman-teman ingat, buat cari IP network adalah diawali dengan 0, kemudian ditambah dengan total IP yaitu 128. Kemudian 128 ditambah dengan 128, hasilnya adalah 256. Kemudian kita cari IP broadcast-nya. IP broadcast-nya berarti 128 dikurangi 1 menjadi 127. Kemudian 256 ini dikurangi 1 yaitu menjadi 255. Nah, dari sini teman-teman ingat bahwa berarti misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127, berarti ini IP networknya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcastnya adalah 192.168.1.127 yang mana IP network dan juga IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Berarti IP yang bisa digunakan yaitu dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. 7. Konsep blok subnet. Kita lanjut ke konsep blok subnet. Sebelumnya saya itu sudah singgung untuk blok subnet, bahwasannya blok subnet itu seperti ruangan atau lantai. Kita perhatikan ke IP network dan juga IP broadcast yang sudah saya ketikkan di sini. Jadi di sini yang 0 dan 31 ini adalah blok subnet 1. Kemudian 32 dan 63 ini adalah blok subnet kedua. Kemudian 64 dan 95 ini adalah blok subnet yang ketiga. Dan juga seterusnya. Nah, blok-blok ini kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini itu untuk gedung lantai 1. Kemudian blok yang kedua untuk lantai gedung kedua. Dan blok yang ketiga ini untuk lantai gedung yang ketiga. Perlu diketahui teman-teman,
kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau dalam satu blok itu device-nya itu masih bisa saling berkomunikasi itu secara defaultnya. Tapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi. Yaitu misal dengan konfigurasi VLAN ataupun dengan konfigurasi routing. 8. IPv4 Delivery Type. Kita lanjut ke IPv4 Delivery Type. Jadi di sini kita akan mempelajari tipe dan pendeliverian IPv4 itu. Pendeliverian pada IPv4 itu terbagi menjadi 3, yaitu ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Untuk yang unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh dari unicast itu ada seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Lalu untuk multicast itu adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup. Jadi multicast ini berbasis grup ya. Nah, contoh dari multicast yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast yang merupakan proses pengirim data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama, jadi tidak ke blok yang lainnya, jadi cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya yaitu cara kerja ARP yang mana itu melakukan pengiriman. ARP yang dilakukan oleh switch. 9. Konsep switch and router. Kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu konsep switch dan juga router. Oke teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari root networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch. Switch itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, router ini digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan ya, atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari dua komputer atau PC atau device-device lainnya, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch. Teman-teman, FYI, untuk jumlah port switch itu beragam. Ada yang 24, 48, dan lainnya. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP. Dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, ini saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya pada bab kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.